Stephen yang lahir pada tanggal 18 April 1965 di California merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Dia memiliki saudara laki-laki yang bernama Cary Stayner. Cary merupakan seorang serial killer yang mendapatkan hukuman mati pada tahun 2002. Namun kali ini, aku mau menceritakan tentang hidup Stephen. Kisah mengenai Cary akan aku bahas di video berikutnya. Stephen baru berusia 7 tahun pada tanggal 4 Desember 1972 ketika seorang pria menghampirinya di perjalanan pulang dari sekolah. Pria itu bernama Irvin Edward Murphy yang mengaku kalau dirinya sedang menjalani misi dari gereja. Dia mengatakan kalau gerejanya memerlukan donasi berupa berbagai barang-barang. Stephen dengan polos mengatakan kalau ibunya pasti bersedia untuk menyumbang. Sehingga Irvin berhasil membujuk Stephen untuk masuk ke mobilnya dan berpura-pura mau mengantarnya. Stephen pun masuk ke mobil Buick berwarna putih yang dikemudikan oleh Kenneth Parnell, rekan kerja dari Irvin. Kenneth merupakan seorang predator anak yang berhasil memanipulasi Irvin untuk menjadi kaki tangannya. Stephen yang dibawa berputar-putar berakhir di sebuah kabin yang berada di sekitar Cathy's Valley. Stephen tidak tahu kalau kabin itu hanya berjarak 61 km dari rumah kakeknya. Sejak saat itu, Stephen menjadi objek pelampiasan bagi Kenneth. Kenneth bahkan meyakinkan Stephen kalau hak asuh atas dirinya telah diberikan kepadanya, sebab orang tua Stephen sudah tidak menginginkannya. Kenneth juga mengganti nama Stephen menjadi Dennis Gregory Parnell. Stephen tetap disekolahkan oleh Kenneth dan Kenneth berpura-pura sebagai ayahnya. Keduanya juga seringkali berpindah tempat tinggal karena pekerjaan Kenneth. Ketika Stephen menginjak usia 9 tahun, Kenneth sempat menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Barbara. Selama 1,5 tahun berikutnya, Kenneth dan Barbara menjadikan Stephen sebagai pemuas nafsu mereka. Di bawah didikan Kenneth, Stephen dibebaskan untuk mengkonsumsi alkohol sejak masih remaja. Dia juga bebas untuk pulang dan pergi sesuka hatinya. Ketika Stephen semakin dewasa, Kenneth mulai mencari korban lain. Di saat itu, Stephen diperintahkan untuk mencari seorang anak laki-laki. Namun setelah beberapa kali percobaan, upaya Stephen selalu gagal. Sebab Stephen memang sengaja menggagalkan upaya itu agar tidak menambah korban dari Kenneth. Alhasil, Kenneth mempengaruhi teman Stephen yang bernama Randall untuk membujuk seorang anak lelaki berusia 5 tahun yang bernama Timothy White. Melihat penderitaan Timothy mengingatkan Stephen akan dirinya ketika pertama kali ditahan oleh Kenneth. Sehingga Stephen mengambil langkah nekat untuk menolong Timothy demi mengembalikannya ke orang tuanya. Pada tanggal 1 Maret 1980, ketika Kenneth bekerja sebagai penjaga keamanan malam, Stephen membawa Timothy dengan menumpang di truk. Lalu, Stephen melapor ke kantor polisi setelah tidak berhasil menemukan rumah Timothy. Dari situ, penangkapan atas Kenneth segera dilakukan. Sayangnya, Kenneth hanya mendapatkan hukuman penjara selama 7 tahun. Namun, Kenneth sudah mendapatkan bebas bersyarat setelah 5 tahun menjalani hukumannya. Sedangkan, kaki tangannya yang bernama Irvin dan Randall hanya mendapatkan hukuman yang ringan. Stephen dan Timothy berhasil dipulangkan ke keluarga masing-masing. Tapi sayangnya, Stephen diketahui kesulitan untuk beradaptasi karena dia sudah terbiasa hidup bebas dan mengkonsumsi alkohol. Stephen juga merasa terasing dengan orang tuanya sendiri, sebab dirinya yang kembali dalam keadaan dewasa hanya memberi jarak atas hubungannya dengan ayahnya. Stephen bahkan merindukan pelukan dari ayahnya yang sudah tidak pernah diberikan oleh ayahnya. Stephen juga diketahui tidak pernah mencari bantuan ke psikolog setelah menjalani konseling yang singkat. Belakangan baru diketahui kalau ayah Stephen yang melarangnya untuk mencari bantuan, sebab menurutnya Stephen tidak memerlukan hal itu. Ditambah lagi, Stephen turut menjadi korban bully oleh teman-temannya karena telah menjadi korban dari predator. Akibatnya, Stephen menjadi seorang peminum, diusir dari rumahnya, dan tidak menyelesaikan sekolahnya.
Hubungannya dengan ayahnya pun menjadi sangat renggang. Di usia 20 tahun, Stephen menikahi seorang gadis remaja berusia 17 tahun yang bernama Jody. Dari pernikahan itu, Stephen dikaruniai sepasang anak yang bernama Ashley dan Stephen Jr. Sayangnya, pada tanggal 16 September 1989, Stephen yang baru berusia 24 tahun harus kehilangan nyawanya setelah menjadi korban tabrak lari. Tercatat 500 orang menghadiri pemakamannya, termasuk Timothy yang telah berusia 14 tahun. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.